Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubadilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, wasikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati fazal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala rahmat dan irodahnya, pada sore ini selesai kita melaksanakan ibadah salat maghrib yang dilaksanakan secara berjamaah, secara sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala amalan ibadah kita yang saat ini kita laksanakan dan di hari-hari sebelumnya, juga di masa-masa yang akan datang, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima daripada seluruh amalan ibadah kita semuanya, sehingga manakala kita kembali kepada keharibannya, kita mendapatkan derajat husnul khatimah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kami mohon maaf kalau pas hari Ahad yang lalu kami berhalangan hadir, ya uzur. Kebetulan ya, kami diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pas waktu bersamaan yang spesialnya kami hadir di masjid ini, malah saya hadirnya di klinik Pratama gitu. Dan saya sakit ya, terkena diare Bu, akibat barang tuang sama kahal tuh, petuangan tercocok 4 hari berturut-turut, menyebabkan dehidrasi. Bahkan dokter menganjurkan
Kami harus dirawat ketika itu. Ya, saya katakan udahlah biar aja berobat jalan, insya Allah besok sembuh. Ya, alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan pada kami, dan saat ini malam ini kita bisa berkumpul kembali sebagaimana biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan bahasan yang tertunda pada 2 minggu yang lalu. Kita masih berkisar masalah surat Al-Asr. Jadi ayat surat yang sangat-sangat mutawatir. Budak TK SDG Arab Palunnya surat ayat Yuma itu. Tapi kalau kita maknai atau kita renungkan gitu, arti yang tersurat dan yang tersirat pada surat Al-Asr ini ya, sungguh menyadarkan kita akan eksistensi diri kita sebagai hamba Allah, sehingga bagaimana kita semestinya kita berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita manusia tidak menjadi golongan orang-orang yang dirugikan ya, karena akibat ulah perbuatan kita sendiri. Pada ayat yang pertama wal as, demi waktu ya, Allah memberikan sumpah janji atas hambanya, atas apa yang dia ciptakan. Kalau kita bersumpah, kita membawa nama Allah, demi Allah, untuk mentakkidkan, meyakinkan bahwa apa yang kita ucapkan itu tidak main-main. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, beliau bersumpah atas ciptaannya bahwa apa yang beliau ucapkan pun tidak main-main. Ya. Artinya betul-betul agar dijadikan sebagai bahan perhatian bagi hamba-hambanya. Demi waktu wal asr. Pada 2 minggu yang lalu sedikit kami menguraikan tentang betapa bahwa mahalnya waktu yang kita miliki, sehingga orang Arab mengatakan orang Barat itu, bukan orang Arab, time is money, waktu adalah uang gitu. Tapi orang Arab mengatakan waktu bukan uang. Asmanu minaz zahab, lebih berharga daripada emas. Sebesar apapun emas yang kita peroleh, katakanlah emas masih lebih besar daripada gunung Uhud. Waktu 1 menit masih tetap berharga dibandingkan dengan emas sebesar Jabal Uhud. Ini saking berharganya emas. Saking berharganya daripada waktu yang kita miliki. Sehingga dalam ungkapan petua nasihat dikatakan al waktu kasayfi fa in lam taqta qata'aka. Waktu itu laksana bagaikan pedang gitu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka bisa jadi kita akan terlibas oleh pedang, oleh waktu itu sendiri. Ya. Karena saking berharganya daripada waktu. Contoh yang konkretnya adalah yang menggambarkan bahwa betapa waktu itu sangat amatlah mahal bagi kita manakala dia dihadapkan pada sakaratul maut, ketika waktu nyawanya sudah di ujung tanduk sampai dengan tenggorokan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Waqiah, faida walaqatil khuluqum wa hina izin antum tandurun. Manakala nyawa ruhnya sudah sampai dengan tenggorokan, khuluqum tenon ieu pelebah ti koro. Wa hina izin antum tandurun, maka di saat itu kau akan melihat apa yang Allah perlihatkan kepada seseorang yang sedang sakaratul maut.
adalah kehidupan akhirat. Bagi yang orang ahli dunia, ahli dunia itu orang yang ngagugur nafsu karena kayang dunia gitu. Yang ada di dalam otaknya teh dunia jeung dunia deui duit jeung duit deui gitu. Nah, maka ketika waktu sakaratul maut itu dia akan dihadapkan pada sesuatu yang sangat amat mengerikan, menakutkan. Apa yang Allah perlihatkan atas dirinya? Yakni neraka jahanam sebagai tempat pengembalian dia. Kaget dia kan? Tanpa disadari. Ruas, dengan naon eta teh Gusti? Neraka teh keur saha? Keur tangkorak sia. Akhirnya dia kan kaget. Nah, disitulah Allah berfirman dalam Al-Quran, di saat orang dihadapkan pada sakaratul maut tadi, dia akan menjerit kepada Allah, Rabbirji'uni la'ali amalan salihan fimma taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke alam dunia ini, dalam kehidupan dunia ini. Niscaya aku akan berbuat amal soleh daripada amal perbuatan yang telah aku tinggalkan. Nah, hadirin yang mulia, ini penyesalan orang yang lagi sakaratul maut. Lamun ku orang ditawaran kayak tadi lemahnya ahli dunia tadi nu sakarat teh. Sok pilih kemana yang euy. Mending mana waktu 2 menit ya ditawaran gitu. Jeung emas segede gunung Uhud. Agak yang gunung gede teh ngatunya lah. 2 kilo lah. Kebetulan orang yang sakaratul maut itu dia pernah mencuri emas di toko emas. Jadi pautna man saon. Tah ke sakaratul maut ditawaran teu kumaneh pilih ya emas 2 kilo. Mane baheula kung sing ngagarong ngukur saon emas. Ana ditawaran 2 kilo ieu. Rek pilih. Atanapi rek waktu 2 menit. Dia akan lebih memilih mana? Bapak Ibu sekalian, dia akan lebih memilih waktu walaupun hanya 2 menit. Kenaun emas 2 kilo, toh pada akhirnya ketika waktu dia mati sakaratul maut meninggal dunia tidak memberikan manfaat, akan ditinggalkan pula. Tapi kalau dia memilih waktu walaupun hanya 2 menit, ku Allah diperpanjang umurnya 2 menit saja. Dan selama 2 menit itu dia sanggup mengucapkan daripada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal gue beberapa detik dan lebih 2 menitnya. Bahkan bisa diucapkan berkali-kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa man kana akhiru kalami kalimatu thayyibah bi kalimati la ilaha illallah dakhala jannah. Allah menjamin masuk surga. Manakala di akhir hayatnya dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pokoknya benar geningnya mahal waktu teh. Ulah harap dilalawarakeun. Ya. Karena membuktikan bahwa orang yang ahli dunia tatkala dia dihadapkan pada sakaratul maut, ya, penyesalan yang tiada terkira, maka dia akan lebih memilih waktu 2 menit untuk mengucapkan istighfar, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut bahasan daripada ayat yang kedua dari surat Al-Asr tadi. Innal insana lafi khusr. Bahwa sesungguhnya manusia itu mereka benar-benar berada di dalam kerugian. Apa kerugian yang Allah timpakan atas diri manusia? Allah akan jebloskan manusia ke dalam api neraka jahanam. Itu kerugian yang Allah timpakan. Tapi di situ Allah memberikan lanjutan daripada itu, kan memberikan istisna, yakni pengecualian illa.
Artinya bahwa tidak semua manusia ini akan dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat dirugikan, tidak. Ada sebagian golongan manusia yang mendapatkan keberuntungan. Nah, siapa mereka yang mendapatkan keberuntungan itu adalah yang dimasukkan ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 3 golongan yang tidak akan Allah rugikan. Pertama apa? Siapa? Illal ladzina amanu, yakni orang yang beriman. Berbicara masalah keimanan ini sesuatu yang sangat amat penting. Artinya selamat atau tidaknya seseorang itu bergantung kepada iman atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selama diperjuangkan oleh baginda Rasulullah SAW selama dalam periode Mekah. Tatkala beliau mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah untuk berdakwah. Selama 13 tahun coba. Selama periode Mekah, baginda Rasulullah memakikan kalimat tauhid, mengajak menyeru kepada segenap umat manusia di kala itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berbuat syirik kepadanya. Yang di dalam Al-Quran dikatakan sebagai ayatul makkiyah, yakni ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Salah satu di antara ayatul makkiyah itu adalah apa? Yang diawali dengan kalimat ya Yuhannas, ya Yuhannas, ya Yuhannas, su'budu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan daripada kamu sekalian dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Nah, jadi masalah iman ini adalah masalah asas dasar, masalah fundamental. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah iman, ya. Seseorang ketika waktu dia mengimani kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, katakan ada orang kaum kafirin, setelah dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Sok baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain. Kalimat syahadat yang pertama itu asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah apa? Merupakan hakikatul iman. Artinya kita mengimani kepada Allah dengan tidak berbuat syirik kepadanya. Kita tahu hadirin yang mulia, dalam sejarah Islam itu dikatakan ya, tentang bagaimana ketika waktu sebelum datangnya Islam yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW, wa kanu ya'budunal asnam wa yaqtuluna auladahum wa idza jadal ba'dhum ba'dhan li awhal asbab. Itu diceritakan dalam sejarah. Mereka adalah penyembah daripada berhala-berhala. Wa yaqtuluna auladahum, dan mereka banyak juga yang membunuh daripada anak-anak mereka, terutama anak-anak wanita perempuan. Dulu hadirin yang mulia, sebelum Islam datang yang dibawakan oleh Rasulullah, yang dikenal dengan abad jahiliyah, kafir Quraisy ketika itu kalau seorang tua gitu ya melahirkan anak perempuan itu dianggapnya hina, bakal ngariweuhkeun, itu bisa dimanfaatkan tanagana gitu. Akhirnya setiap bayi yang lahir perempuan dibunuh. Itu zaman abad jahiliyah. Ayat tuluna auladah.
Wa idza jadala ba'dhum ba'dhan, mereka saling berjidal, saling gontok-gontokan, berkelahi. Sebagaimana yang kita rasakan, kadang-kadang kita juga ada tawuran, peperangan antara suku. Dulu sangat trendinya di zaman kehidupan Rasulullah itu, sebelum masa Rasulullah datang itu yang namanya persaingan antar suku itu, peperangan itu sering terjadi. Yatajadal ba'dhum ba'dhan li'awhal asbab, tanpa sebab yang jelas. Lain suku orang, berarti musuh. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah situasi kondisi umat sebelum Islam datang. Begitu Islam datang yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW dengan memakikan kalimat tauhid, la ilaha illallah, yakni hakikatul iman. La ilaha artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah di sini dimaknai pula bahwa ilah ada sesuatu yang dijadikan sandaran. Ya, ketergantungan. Kita tidak boleh bersandar kepada makhluk kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Itulah yang dinamakan hakikatul iman. Dan ini harus betul-betul tertanam di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Artinya kalau kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sebatas di mulut saja, tetapi harus diyakinkan, kita tanamkan di dalam hati kita. Dan kita harus menafikan kepada makhluk selain kepada Allah dalam hati kita. La ilaha illallah. Karena selama ini orang banyak yang mempertuhankan kepada selain Allah. Entah itu menuhankan kepada jabatan, menuhankan kepada harta benda, ya toh. Tak enak menghadapi pilkada ya rame-rame ya, hayang-hayang ya, jadi anggota dewan, hayang-hayang jadi gubernur, hayang-hayang jadi presiden. Jabatan itu adalah sebagai suatu amanah, titipan ya. Kalau seandainya itu memang Allah berikan kepercayaan kepada kita, tanpa harus kita cari. Dan itu dengan sendirinya secara alami kalau masyarakat mempercayai kepada kita tanpa kita harus meminta, kita selalu mengambil penguasa jabatan, ya, wakil-wakil rakyat dan sebagainya. Sekarang tidak. Seakan-akan jabatan itu menjadikan tujuan utama dalam kehidupan mereka. Terang-terang padu dugeng, silih sigeg, silih gorengkeun, silih jongklokkeun. Itu yang terjadi pada kenyataan. Berarti dia sudah mengilahkan kepada jabatan. Kita tidak boleh la ilaha illallah, tetap kita harus kepada Allah. La maqsuda illallah, la matluba illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada sesuatu yang kita maksud, tidak ada sesuatu yang kita cari, dan tidak ada yang bersemayam di dalam hati kita kecuali Allah. La ilaha illallah. Itulah yang dinamakan hakikatul iman. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Anapun innal ladzina, jalma-jalma yang senantiasa mereka berkata rabbuna Allah, bahwa sesungguhnya Tuhan kami itu adalah Allah. Orang mengeranan karena jabatan, karena harta, kedudukan. Ya, Abdul Kursi itu kan hamba jabatan. Abdul Amwal hamba harta. Tapi kita adalah Rabbuna Allah, hamba Allah. Summa istaqamu, dan ini perlu diistiqomahkan di dalam hati kita. Kita tanamkan di dalam jiwa kita. Orang mualik mengeranan selain ke Allah. Dan ini perlu memiliki sifat sikap yang istiqomah. Summa istaqamu. Kalau kita sudah beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan turunkan daripada malaikat kepada hambanya tersebut. Kapan? Ketika waktu dihadapkan kepada sakaratul maut, akan menghadap keharibaannya. Apa
kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Kau janganlah merasa takut, kau janganlah merasa bersedih hati. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembiralah dari Allah untukmu bahwa sesungguhnya Allah telah menyediakan daripada surga yang penuh dengan kenikmatan sebagaimana yang Allah janjikan kepada engkau. Allah tidak sulaya, tidak akan janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Asal orang yakin. Nah, setelah kita mengucapkan kalimat tauhid yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, sebagai kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain kepada Allah, ya, selain kecuali kepada Allah. Kemudian pada kalimat yang kedua, syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, kalau sudah berbicara tentang kalimat syahadat yang kedua, memberikan kesaksian bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW itu adalah sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah masuk pada fase yang syahadat yang kedua ini, maka itu sudah mengarah kepada apa yang dinamakan thariqatul iman. Kalau yang tadi apa? Hakikatul iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah hakikat thariqatul iman. Anu kahiji hakikatul iman, yang kedua thariqatul iman. Mana itu thariqah teh? Jalan. Jalan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dinamakan as-sunnah. Sehingga dikatakan bahwa antara Al-Quran dan as-sunnah itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan satu sama lain. Dan ini wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya ketika waktu dia melaksanakan daripada Hujjatul Wada, yakni haji yang terakhir, ya, dalam masa kehidupan Rasulullah sebelum beliau menjelang wafat. Ketika waktu dia wukuf di padang Arafah, beliau menyampaikan wasiat kepada umat. Apa yang beliau wasiatkan? Bukan harta benda. Dia tidak banyak harta yang dia tinggalkan. Taraktu fikum amrayni, tetapi yang Rasulullah tinggalkan adalah, wasiatkan adalah dua hal. Ma in tamassaktum bihim, apabila engkau berpegang teguh terhadap dua perkara tadi, lan tadillu abadan, maka kau dijamin tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa gerangan? Kitab Allah wa sunnah Rasul, kitab Allah dan Al-Quran, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dan as-sunnah. Quran adalah merupakan kalamullah, sedangkan as-sunnah adalah kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takriruhu. Kullu aqwalin wa af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takriruhu. Setiap ucapan dan perbuatan Nabi yang menjadi keputusan daripada Nabi, itulah apa yang dinamakan as-sunnah. Sehingga hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang tadi kami bacakan dalam mukadimah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad, kepada siapa? Kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallaha, kalaulah seandainya kamu sekalian, kamu semuanya cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kuncinya adalah ikutilah saya. Ikutilah baginda Rasulullah SAW. Fattabi'uni. Apa yang menjadikan setiap jejak langkah yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikuti. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah. Lamun orang benar-benar cinta ke Allah, sok ikutikan yang Rasulullah. Apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, apa yang menjadi keputusannya, kita taat, nurut, patuh. Tidak ada hal-hal yang tawar-tawar lagi.
ati Allah wa ati Rasul, kita taat kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Kalau Anda mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan menyintai kamu sekalian. Jadi kuncinya lamun orang yang dipikir cintaku Allah, maka kita ikutilah daripada jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya saja kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni terhadap segala dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Ya, apalagi kita kan manusia yang tidak luput daripada perbuatan noda dan dosa. Al-insan makhlul khata' wa nisyan, kan itu. Bahwa manusia itu adalah merupakan tempat kesalahan dan kehilapan. Salah satu kunci kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita ittiba kepada apa yang dijalankan atau dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan dengan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia nyata bahwa dia telah mencintai aku. Jadi kuncinya kalau kita ingin cinta kepada Rasulullah SAW itu, maka kuncinya adalah apa? Kita mengikuti daripada jejak langkah sunnah Rasulullah SAW. Man ahya sunnati, barang siapa orang yang menghidupkan daripada sunnah Rasulullah. Artinya setiap sunnah Rasul kita tanamkan dalam kehidupan kita, maka kata Rasulullah, faqad ahabani, maka sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah, barang siapa orang yang cinta kepada aku, maka nanti kelak dia akan bersama aku di dalam surga. Jadi namun orang jaga ditakdirkan kalau hayang bebarengan di sawarga, kuncinya naon? Kita menjalankan daripada sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Allah baginda Rasulullah bersabda, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba, bahwa setiap umatku ini mereka pasti akan masuk surga kecuali mereka yang merasa enggan. Kecuali mereka yang merasa enggan, tuh hayang. Kaget para sahabat, liman ya bah ya Rasulullah, saha jelema nu masuk ke sawarga. Tapi kalau hayang masuk ke sawarga, liman ya bah. Tapi ada orang yang enggan masuk surga. Ketika ditanya, liman ya bah ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, barang siapa yang taat kepada aku, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah, dan barang siapa yang mendurhakai aku dalam arti tidak taat terhadap perintahku dan tidak melaksanakan daripada jejak langkahku, kata Rasulullah, sama dengan dia enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tuh. Nah, kembali kepada persoalan itu tadi, bahwa manusia tidak akan dirugikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah orang yang beriman yang disertai amal soleh, wa amilus solihah. Jadi itu cukup iman wungkulnya. Dalam Al-Quran kalimat amanu selalu disertai dengan wa amilus solihah, disertai dengan amal soleh. Artinya bahwa keimanan itu tidak hanya sebatas di mulut dan diyakini di dalam hati, tetapi harus mampu diwujudkan, diimplementasikan di dalam amal perbuatan soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu konsekuensi daripada iman. Illal ladzina amanu wa amilus solihah.